Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda siapa ya? Saya Ustadz Fikri. Nyaring. Saya Ustadz Fikri Al-Musid. Jadi saya dan kehadiran di sini adalah tidak membawa nama organisasi sih, cuma saya atas nama pribadi aja, Nyai. Salam kenal. Salam kenal. Nah, kita langsung to the point aja ya, untuk mempersingkat waktu, durasi soalnya. Nah, jadi gini ya Ustadz. Keren ya backsoundnya ya. Butuh studio bagus nih, butuh studio kedap suara nih. Iya. Jadi begini, dengar nih, seorang Ustadz Fikri pernah ditawarkan materi oleh si itu. Benar gak sih? Sebenarnya kalau masalah tawaran itu ya relatif ya, Nyai. Yang sama yang sana itu loh. Dalam artian tawaran itu kan tidak mesti juga istilahnya setiap orang menawar kita itu artinya mau langsung dengan tawaran itu. Tapi yang perlu kita tegaskan di sini adalah berkaitan dengan tawaran itu ternyata memang benar adanya. Berapa Anda ditawar? Ya kalau masalah harga itu, Nyai, Range-nya deh, range-nya ya puluhan lah. Puluhan? Nah, puluhan. Alhamdulillah nggak diterima ya? Tidak diterima. Kalau sampai diterima rendah sekali harga diri Anda. Ya kalau puluhan masalah juga. diterima atau tidak terima itu bagaimana prinsip kita. Kalau kita memiliki prinsip, bagaimana seseorang itu yang dinilai itu adalah prinsip di dalam hidupnya. Kalau kita mempunyai prinsip dan kita istilahnya sudah menentukan daripada jalur satu, namun kita berbelok ke jalur itu tidak lebih daripada pengkhianat kalau menurut saya. Karena nggak sesuai hati nurani. Karena tidak sesuai dengan hati nurani tentunya. Berarti menolak itu bukan karena nilainya kecil, tapi karena memang nggak sesuai. Memang nggak sesuai dengan hati nurani sehingga ada pergolakan di dalam jiwa kita gitu. Nah kalau misalnya sesuai dengan hati nggak perlu dibayar pasti nganu ya kan? Jadi benar ya itu ya. Nah, aku manggilnya enaknya apa nih? Ustadz Fikri, Bro Fikri atau apa nih biasa? Sembarang aja yang terserah mau manggil Bro apa. Fikri aja ya. Boleh. Nah, Bro Fikri, jadi gini. Aku mau minta klarifikasi supaya lebih jelas sama netizen yang nonton nih. Kemarin itu ada acara apa sih di Lapangan Merdeka? Hari apa tuh, Nih? Hari apa ya? Kemarin minggu ini. Iya yang acara gue yang dilaporin itu loh, yang katanya mau dilaporin. Dikit-dikit lapor. Anak kokos berak dilapor, sambil pakai kaos kokos gitu kan dilapor, dikit-dikit lapor. Ya jadi sebenarnya Emang ya acara apa itu kemarin? Ya sebenarnya gini ya, ke acara goes itu memang rutin kita gelar. Jadi ya rutin. Gitu rutin, artinya selama beberapa pekan ini memang kita bersama-sama dengan relawan lain turun. Tujuan kita yang pertama adalah silaturahmi. Yang kedua tujuan kita tuh adalah sesuai dengan anjuran pemerintah ini kita membagikan daripada protokol kesehatan berupa sanitizer dan masker tentunya di situ. Jadi tidak ada aliansinya, artinya walaupun mengadakan seperti itu saya rasa sah-sah saja dan tidak melanggar aturan lah ya. Iya. Tapi itu bukan kampanye kan? Karena yang dituduhkan itu kampanye hitam. Kalaupun dituduhkan kampanye hitam, yang namanya kampanye kan ada orangnya. Nah sedangkan ini kan tidak ada orangnya. Apa yang mau dikampanyekan? Bener nggak sih? Iya. Apa yang mau dikampanyekan tuh jelas visi-visinya. Itu yang dilaporkan itu siapa yang dilaporkan? Sosoknya siapa? Nah yang dilaporkan ini dalam artian sebagai penanggung jawab yakni Bapak Haji Ahmad Basir. Oh, jadi sekarang Pak AHB nih yang diserang. Nah, diserang katanya dalam kegiatan itu ada kampanye hitam. Enggak, tunggu dulu. Ada kampanye hitam mengatasnamakan Pak Ahmad Basir yang dilaporkan. Emangnya Pak Ahmad Basir itu calon? Bukan kan? Ya, kalau Pak AB kan kita tahu sendiri beliau kan tidak maju dalam kontestasi pilkada tahun ini ya. Terus kenapa dilaporin? Ya, dalam artian dilaporkan ini maka mereka menganggap bahwa kegiatan itu melanggar masa tenang karena dilakukan. Itu masa tenang kan untuk paslon ya? Iya. Untuk kokos enggak kan? Ya definisinya itu kan perlu diperjelas lagi dan mereka mungkin ya itu berarti enaknya kokos, dia nggak ada masa tenang. Ya. Karena mau siapa yang dikampanyekan, Ya, gitu kan? Siapa mau dikampanyekan gitu. Berarti yang dodol siapa?
Ya kalau kita bilang siapa yang anu ini ya yang laporin yang ya, bodoh. ya, yang laporin juga mungkin kurang piknik ya kan, jadi ya Sini piknik sama Nyai. Iya, 2 hari Nyai piknik ya. Dengar isu begini kaget loh. iya benar. Jadi dalam artian Nyai tidak ada 2 hari ini, wah ketinggalan berita sudah Nyai. Iya, benar. Makanya kaget begitu teman-teman. Termasuk Ustadz bilang dilaporin kegiatan di lapangan Merdeka, kayaknya kurang kerjaan banget ya. Apa memang karena kurang kerjaan, karena balai tundunya tuh karena balai tundunya ini susah untuk dikeluarkan. Balai tundu apa sih Nyai? Balai tundu itu tuh kodenya mereka mau serangan pajak. Oh gitu ya. Jadi Iya. berarti balai tundu itu identik dengan materi ya. Alu-alang, bisa sembako, bisa duit, bisa apa aja. Saya kurang paham, soalnya saya aslinya Banjar ya, jadi saya tidak paham bahasa-bahasa seperti itu. Bisa lagi, saya juga nggak ngerti sebenarnya. Cuma teman-teman bilang itu kan bocor tuh percakapan dari di sana, ya kan? Balai Tunu. Balai Tunu itu jadi kode untuk serangan pajak. Oh, saya pikir itu makanan apa gitu ya, namanya balai. Balai Tunu itu apa sih? Ikan tongkol. Ikan bakar. Oh, ikan bakar. Apa kaitannya dengan itu ya? Padahal. Ikan bakar. Abis ini kita makan balai Tunu ntar ya. Oh, boleh lah, boleh. Kita makan balai Tunu. Nah, berarti secara ini Pak AHB itu sebenarnya tokoh yang bakal naik. Kalau Kokos menang nggak sih? Enggak kan? Ya kalau secara peraturan kan kalau Kokos menang pun Pak HB pun tidak bisa jadi, maaf ya, tidak bisa jadi PJ wali kota juga, tidak bisa jadi. Terus juga. kenapa beliau diserang? Ya gini loh Nyai, yang namanya kebenaran itu memang selalu disalahkan, tapi tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kalau prinsip saya sih begitu ya. Mau sehebat apapun itu kebohongan, kebatilan pasti akan kalah dengan sederhananya sebuah kebenaran ya. Quote of the day. Nah, jadi gitu. Oke. Nah terus untuk kedepannya bagaimana nih? Ya untuk kedepannya kita lihat aja, kan itu juga baru laporannya baru masuk di Bawaslu, juga kita lihat aja bagaimana nanti Laporannya udah kelanjutannya. diterima sama Pak Ahmad Basir. Laporannya ya Pak Basir pun juga mengatakan tadi di media koran ya, ini beliau kalaupun istilahnya tetap beliau tetap beliau mengikuti prosesnya. Kalaupun suatu saat memang dipanggil untuk memberikan kesaksian, beliau pun siap gitu. Terus sanksinya apa seandainya nih? Ya itulah makanya Nyai kata, kalau menurut teman-teman di lapangan itu bukan merupakan sebuah kampanye hitam, karena pertama dalam artian mereka di situ goes, pertama itu adalah memang sudah kegiatan ya kan. Yang kedua pembagian masker lalu itu kan tidak melanggar daripada ini ya, kalau saya rasa loh ya. Itu sosial dan yang perlu Nyai ketahui loh ya, Pak AHB ini meskipun beliau tidak jadi maju di tahun ini, tapi beliau tetap berbuat untuk Kota Balikpapan ini ya. Berarti bukan karena ada maunya ya? Karena bukan ada maunya, jadi beliau juga tetap, coba Nyai lihatlah bagaimana beliau membantu penanganan COVID kemarin, dan walaupun beliau dipastikan tidak bisa maju tahun ini, tetap kegiatan itu itu ada lanjut untuk teman-teman ya. lapangan gitu. Oh, nah kira-kira nih kalau orang yang dilaporkan kayak misalnya Pak Ahmad Basir dilaporkan, itu ancaman sanksinya apa? Ini yang mau Nyai tanya tuh apa sih? Sanksinya dari Bawaslu? Nggak ada kan? Nggak. Terus dilaporin itu apa? Buat apa? Buat bikin rame? Nyai ya kan. Kita tahulah bagaimana prinsip yang mana pepatah itu mengatakan orang kalau sudah dalam keadaan darurat, bahkan rumput aja dipegang nih. Ya, itu artinya sebuah pepatah yang mengatakan ke orang kalau sudah dalam keadaan. Apakah itu efek panik di sana? Nggak tahu ya, apakah mungkin ada kegoncangan yang sehingga menyebabkan dia itu tidak tenang gitu kan ya. Jadi ya, itu bisa-bisa saja, sah-sah saja sih kalau menurut saya. Ya kalau orang lapor, siapapun yang melapor berhak aja sih ya kan. Cuman kalau mau ngelapor itu Mbok Yo dipikirkan dulu logikanya tuh masuk apa enggak gitu ya. Ya kalau bagi saya sih artinya kalau kegiatan sosial seperti itu dipermasalahkan, kegiatan seperti apa yang bisa istilahnya dalam posisi seperti ini tidak dipermasalahkan? Balai Tunu. Nah kalau itu mungkin orang
ini mungkin ya, kalau semua orang kayaknya sepakat deh kalau itu nggak bakal bermasalah. Bermasalah dong. Kan politik uang nggak boleh ada serangan fajar ya. Oh iya benar, itu sesuai dengan instruksi masalahnya Kapolda. CCTV kokos ini di mana-mana loh. Iya. Makanya jadi balai tununya nih susah untuk disiram. Ya kan? Melempar isu lain. Melempar isu lain supaya kita fokusnya ke isu yang lagi dianuin mereka, terus mereka bisa balai tunu ya kan? Mungkin itu adalah salah satu daripada prosesnya yang di sana itu, ya kita nggak tahu lah ya. Iya. Berarti kalaupun tetap lanjut laporannya ya Pak Ahmad Basir pun tidak dapat sanksi apa-apa dong ya. Ini kita perjelas dulu nih. Kalaupun sanksi, kalau Bawaslu itu kalau sanksi paling dia didiskualifikasi ya. Ya sekarang yang mau didis Dendanya apa? ya? Bukan calon. Iya. Apa yang mau Ya terus didis? apa nyet? Dilaporin itu kenapa nyet? Astaga. Ya, ini mau bagaimana namanya, bingung ya kan? Anu. Iya. Aduh, berarti enggak enaknya kokos tuh ya. Nih, kita ngasih apa ya? Kita open manajemen aja. Enaknya kokos dia kan aslinya tidak punya masa tenang. Mau besok pencoblosan pun hari ini masih sosialisasi, nggak masalah dong ya. Nggak masalah. Ada undang-undangnya kan Karena ya. itu tidak ada diatur di PKPU, karena ada peraturan KPU-nya nggak ada kalau tentang kokos itu tidak. Cuma yang di sini kemarin makanya yang spanduk-spanduk kita yang di lapangan tuh juga memang diturunkan. Karena apa? Memang sifatnya adalah supaya tidak ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial. Nggak boleh jealous, nggak boleh baper. Politik tuh nggak boleh baper. Ya benar. Saya sependapat dengan Nyai. Pinter rupanya, nanti nyalek aja ya. Enggak. Kalau Nyai nyalek itu untuk Balikpapan yang lebih sarap. Jadi hashtagnya Balikpapan lebih sarap ya. Cuma masalahnya Nyai nggak mau terlibat dalam pelaku politik. Ya hanya memantau politik. Memantau saja. Bukan apa caleg biayanya berat bos. Iya. Kalau udah MM lo, Tapi kan Nyai katanya banyak orang-orang kuat di belakangnya Nyai. siapa orang kuat? Oh, siapa tahu Uluk. Ini uluknya nih. Uluk yang baru makan balai tunu. Ngomong Nyai. Oh, jadi gitu aja ya. Itu aja sih. Dan juga perlu saya perjelas ya di sini ya. Ada yang pernah bertanya dengan saya, katanya Ustadz Fikri itu berapa sih dikasih Pak Habib? Ah iya. Pernah nggak dengar Nyai kayak gitu? Pernah. Berapa lu dikasih? Ya, kalau kita bilang dikasih berapa, ini yang ditanyakan nanti ke beliaunya, ada ngasih apa ke saya? Enggak, ini sekarang kan sama dirimu dikasih apa enggak? Nggak ada sih ya, ngasih kalau cuma kayak kita makan bareng atau ya kalau saya rasa itu sifatnya sosial lah ya. Oh, makan-makan doang. Oh, ditraktir. Gitu ya. Saya rasa itu. Enggak, maksudnya dalam segi mahar gitu. Enggak ada mahar. Karena kan Mahar kayak orang mau kawin ya. mahal apa ya? Kalau kayak gitu ya. Kalau kita ditanya berapa mahalnya, berapa dibayar, kesannya kayaknya rendah banget ya. Enggak sih. Enggak dong. Enggak. Gimana menurutnya? Kalau Nyai ditawarin belok ke sebelah. Kalau cuma ditawarkan Honda Jazz, Nyai enggak mau. Jadi maunya apa? Range Rover putih dong. Aku mau. Lumayan Range Rover ya kan? Range Rover putih dong, baru Nyai bisa belok. Tapi kalau cuma 30, 40 juta Honda Jazz atau Honda 100. City atau CR-V. Aku mau. Aku Enggak. belum kosong. Kalau saya Nyai, andai kata ada yang mau ngasih saya senilai Alphard, ini janji saya ya. Siapa yang mau ngasih senilai Alphard, maka akan saya jual Alphardnya, saya akan bagikan kepada relawan Kopos. Masalahnya siapa yang Ya makanya saya mau ngasih ya kan. Nah itulah kalau Nyai. sama Range Rover emang siapa yang mau ngasih ya kan mikir Lumayan lah. loh, berapa ya? Paling murah 1,2 mas. 1,2. 1,2 sama kayak Rekom Partai ya. Ya sekitar segitu deh. Iya kan? Dengarnya. Iya. Itulah harga gue. Range Rover. Oh rupanya Nyai ini pecinta mobil-mobil luar negeri Adventure. gitu ya. Oh, iya. Loh, dari segi cowok aja saya sukanya yang impor. Oh impor. Kenapa? Impor. Tidak cintailah produk-produk Indonesia. Enggak, pengen ini di situ lah. Lebih excited gitu ya. Keturunan. Enggak juga rubah keturunan sih. Enggak, kok Nyai ini mah sudah cantik ya kan. Tidak perlu merubah keturunan. Nah, saya Cetakan, yakin. gua kan cetakan nih. Iya. Cetakan gua udah bagus. Iya, sudah. Tinggal adonannya. Iya.
pembicaraan kita dengan tema-tema yang lainnya. Boleh. Yang menyangkut-nyangkut yang lebih isu-isu yang lagi in lah Ya. di Indonesia, apalagi isu-isu agama kan. Isu agama. Tapi nanti lah ya, setelah pilkada nanti kita bikin konten lain lagi. Nah sekarang jangan lupa subscribe, like, share, komen ya April. Kita ketemu lagi di lain kesempatan bareng narasumber-narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.